Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Islam Terpadu Tebu Ireng 3, yang kami hormati Bapak Trimo Prianto selaku calon guru penggerak, dan kami ucapkan selamat datang kepada Majelis Guru SMK Islam Terpadu Tebu Ireng 3 yang pada hari ini kita berkesempatan mengikuti sosialisasi pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, semoga kita sebagai guru dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, yang kreatif, serta dapat berpusat kepada siswa ketika kita mengajar di dalam kelas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul dalam mengikuti acara pada hari ini. Sholawat beserta salam tidak pernah terlupakan, yaitu ditujukan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu menjadi umatnya serta yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Poin pertama, pembukaan. Marilah acara kita pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Tika Yulianti kami persilahkan dengan segala hormat. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darah, di sana aku berdiri jadi bantu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanah bukit batang, bersatu kita semua. Jiwa dan banyak Indonesia. Indonesia merdeka, tanahku yang suci. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, tanahku yang suci. Indonesia merdeka.
Kepada seluruh hadirin dimohon untuk kembali duduk. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMK Islam Terpadu Tebu Ireng 3 kepada beliau Bapak Muhammad Mansur, SPD. Kami persilahkan. Lawa. Allah. Ini pelajar? Enggak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Trimo Priyanto SP selaku calon guru penggerak yang pada pagi hari ini akan memberikan sosialisasi terkait dengan pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah kepada seluruh Bapak Ibu Majelis Guru SMK Tebu Ireng SMK Islam Terpadu Tebu Ireng 3 yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya, mari kita tidak lupa selalu memperbanyak syukur kepada Allah karena pada ini kita masih diberikan karunia rahmat dari Allah. Segala yang kita terima hingga saat ini, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita nikmati semuanya tidak lepas dari anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan dengan pujian alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah juga kita sanjungkan, hadiahkan kepada pemimpin besar dunia, terkasih Allah Subhanahu wa taala, Habibillah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Para Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, pada pagi hari ini akan disampaikan sosialisasi pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Bapak Trimo Priyanto SP selaku calon guru penggerak. Kalau kita kembali kepada budaya-budaya sekolah atau yang selama ini sudah kita slogankan, kita gaungkan, yaitu membentuk karakter daripada siswa, membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah ini saya rasa memang sangat penting. Karena dengan adanya budaya positif, saya meyakini karakter siswa semuanya, karena sudah membudayakan budaya positif, saya meyakini bahwa karakter siswa juga akan menjadi positif. Dan ini menjadi salah satu tujuan daripada pendidikan di Indonesia. Jadi tidak hanya kita mengisi daripada keilmuan, keterampilan daripada siswa, tetapi yang tidak kalah penting, bahkan ini sangat penting sekali kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarim akhlak, sesungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dalam lingkungan pendidikan di Indonesia ini itulah yang disebut dengan karakter. Karakter itu bisa terbentuk karena adanya budaya yang bagus. Budaya bisa terbentuk karena memiliki mindset yang bagus, pengetahuan yang bagus. Insya Allah dengan kita berikan ilmu-ilmu yang bagus, ilmu-ilmu yang positif kepada siswa, kemudian agak sedikit dipaksakan kepada siswa, akan menjadi satu kebiasaan, dan setelah kebiasaan akan muncul sebagai budaya. Kalau sudah budaya, berarti mereka sudah tidak merasa terpaksa untuk melaksanakan karakter atau akhlak yang dijalani setiap hari, karena sudah menjadi budaya. Dan kalau sudah menjadi budaya positif, saya meyakini tidak hanya mereka yang bagus, tapi orang yang melihat lingkungan pun juga akan menjadi bagus. Kira-kira demikian. Jadi mengucapkan selamat kepada Bapak Trimo Priyanto SP selaku calon guru penggerak untuk melaksanakan sosialisasi tim pengibasan budaya di budaya positif di lingkungan sekolah.
Mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat dari sosialisasi. Allahumma amin. Dan yang tidak kalah penting, mudah-mudahan setelah ini ada guru-guru calon penggerak yang lain dari SMK Kebiologica untuk bisa mensosialisasikan seperti Bapak Teko. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau turkan terima kasih. Dilanjutkan poin yang keempat, acara ini pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan diisi langsung oleh beliau, Bapak Trimo Prianto, selaku calon guru penggerak. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi yang sama-sama kita hormati Bapak Sekolah SMA juga, dan juga tidak ketinggalan kepada Bapak Ibu majelis guru SMA kita yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho kesempatan yang berlangsung. Selamat serta salam kita aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kamu selamat kita lakukan di mana di sini Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bisa membacakan sholawat kita diberikan syafaat, diberikan bimbingan dan bimbingan maupun langsung saja di sini Bapak Ibu mohon izin saya berdiri menyampaikan tentang aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita membahas ke sana, Bapak Ibu izin kita biar tidak terlalu kaku, izin Bapak Ibu kita explaining terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktu dalam pembahasan saya tentang budaya positif Bapak Ibu. Sebelum itu kita explaining terlebih dahulu Bapak Ibu. Explainingnya kita pakai tebak-tebakan. Ingat Bapak Ibu, kita memakai clue. Mungkin sudah ada yang pernah tahu Bapak Ibu, clue-nya adalah orang yang ketiga. Ya Bapak Ibu ya, clue-nya orang yang ketiga. Ingat Bapak Ibu, apa Bu? Clue-nya Bu? Orang ketiga. Apa Pak? Orang yang ketiga. Ya. Jadi saya mulai pertanyaan. Kalau yang pertama adalah Pak Hadi Tamam, yang kedua adalah Bapak Khalil, siapa yang ketiga? Yang ketiga Pak Trimo. Paham Bapak Ibu? Oke, yang lain yang sudah jawab, diam.
diam. Oke Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama adalah Bapak Muhammad Masul, yang kedua Pak Andri, siapa yang ketiga? Ayo Kak Jo. Ayo Bapak Ibu yang lainnya, ayo. Salah. Salah. Butika. Salah. 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 Ayo. Salah. Ayo Bapak Ibu yang lain. Yang nggak tahu diam dulu. Jadi biar yang lain melatih fokus. Jadi Bapak Ibu jangan lupakan orang yang ketiga. Ya. Ya. Jadi apa jawabannya Bapak Ibu? Operator bisa jawab. Atau mungkin Kak Soti tidak boleh jawab. Apa ayo? Siapa? Apa Pak Ibu? Ayo. Gak ada yang tahu? Bu Iin coba. Siapa Bu? Betul. Oke, pertanyaan lagi. Bu Iin namanya langsung paham ya. Ayo yang lain jangan paham. Ayo. Coba Bapak Ibu. Ingat jangan lupakan orang yang ketiga. Ya. Pertanyaannya lagi. Kalau yang pertama Andri, yang kedua Afif, siapa yang ketiga? Ayo jawab. Gak ada juga. Ayo siapa? Biar lebih fokus ini. Siapa? Orang ketiga Bu Mary. Betul. Betul. Jadi kamu udah tahu. Oke. Ya. Ingat Bapak Ibu jangan lupakan orang yang ketiga. Ya. Oke. Pertanyaan lagi satu kali lagi Bapak Ibu ya. Ya. Siap. Oke. Kalau yang pertama Ibu Huge, yang kedua Bu Yuni, siapa orang yang ketiga? Salah. Salah. Orang yang ketiga Butika Yunia. Betul. Dia harusan ada Oke, paham Bapak Ibu? Sudah? Belum, masih bingung bapak-bapaknya nih. Coba bapak-bapaknya dijawab. Yo. Kalau yang pertama saya, yang kedua Pak Afif, siapa yang ketiga? Yo, yang bapak-bapaknya jawab nih. Orang yang ketiga Pak harus. Salah. Orang yang ketiga. Salah. Ayo. Orang yang ketiga. Ayo, Bapak Ibu, yang lain. Pak Andri mau jawab? Ya, biar latih fokus ini. Nanti bisa ditularkan nanti kalau bersama anak-anak kita. Belum ada konflik. Ayo, Bapak Ibu, ayo. Itu yang kita cari Bu. Siapakah orang yang ketiga? Andri dan Arif. Ingat Bapak Ibu jangan lupakan orang yang ketiga. Oke, tadi yang kalau yang pertama saya, yang kedua Pak Afif, siapa orang yang ketiga? Orang ketiga Pak Andri. Betul. Jadi, Enggak usah. Gimana, Bapak Ibu? Oke. Paham? Oke. Clue-nya orang yang ketiga. Clue itu kata kunci Bapak Ibu. Jadi jangan lupakan orang yang ketiga. Oke? Ya. Mau disebutkan? Mau dijawabkan? Mau dikasih tahu? Jawab apa? Gak usah Pak, biar penasaran. Biar penasaran, oke? Gak usah ya. Jadi nanti silakan dipahami Bapak Ibu. Silakan. Biar kami yang masih penasaran ini, kalau yang masih penasaran, biar nanti penasaran. Jangan cari tahu. Oke? Oke Bapak Ibu ya, cukup ya untuk S Breaking kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi semangat untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita nanti bisa mengambil apa yang bermanfaat dan bisa menularkan kepada anak-anak peserta didik. Terima kasih. Lanjut Pak Afif. Pada poin di sini nanti kita akan mempelajari ada 6 konsep ya.
di dalam materi budaya positif. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Jadi ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Apa itu? Nanti kita pelajari bersama. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa nanti? Kemudian yang kelima restitusi, posisi kontrol. Ya, posisi kontrol pada seorang pendidik atau guru itu apa aja nanti kita sama-sama belajar. Kemudian yang keenam segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi yang keenam. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Nanti Bapak Ibu jawab. Ya, hukuman dapat kira-kira sepakat atau tidak nanti Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat ya? Oke. Ada yang tidak sepakat? Bapak Ibu mungkin rata-rata sepakat katanya. Ada yang tidak sepakat? Sepakat. Sepakat? Ini tidak ada yang beda nih sama sepakat. Kurang sepakat. Oke. Apa alasan Bu Laili? Karena kalau hukuman itu kan kita tidak bisa apa ya? Artinya anak melanggar suruh lari itu hukuman. Ya. Tapi kadang-kadang anak dia berpikirnya berbeda. Ketika dia supaya tidak disiplin kemudian dihukum suruh lari, itu malah dia terus benci dengan guru. Oke, sip. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat ya? Ada yang tidak sepakat lagi? Sepakat. Sepakat? Hukuman dengan hal positif membaca atau ya. Oke, tadi nggak sepakat, sekarang sepakat. Oke, kita lanjut. Hukumannya belum tahu. Oh iya ya. Hukumannya belum tahu tadi. Iya. Kita lanjut. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Oke, kita lanjut. Yang yaitu masuk ke pembelajaran pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Bapak Ibu, ada sebuah paradigma perubahan paradigma ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan ya. Kira-kira kita bayangkan dalam genggaman tangan ini ada sebuah barang berharga milik kita ya. Kemudian ada teman kita meminta kita untuk melepaskan genggaman tangan ini. Entahlah, pokoknya dibujuk dengan rayuan apapun. Entah itu, wes kalau mau dibuka nanti tak kasih uang, atau dipaksa, dimarah, dibentak dan sebagainya, disuruh buka, ya. Kira-kira Bapak Ibu, ya. Kemudian, oke ya Bapak Ibu ya semuanya. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu selaku orang yang menggenggam tangan tadi, ya. Kemudian ada orang lain atau si B, ya, meminta kita untuk membuka genggaman tangan ini. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Dengan mungkin dirayu dan sebagainya. Gimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi kira-kira? Ada yang ngasih komentar? Buka aja Pak. Tinggal buka aja. Iya, yang penting gak diminta kan. Cuma lihat aja. Pindahkan dulu baru dibuka. Jadi Bapak Ibu, ketika
apa namanya, kita menggenggam tangan, anggap aja kita menggenggam tangan, ada orang lain yang meminta, itu ada dua jawaban kemungkinan, mau membuka dan tidak membuka. Itu tergantung daripada kontrol kita, ya, ada di posisi kontrol kita. Bisa saja tidak, oh saya nggak mau karena ini barang berharga untuk saya, tidak ada boleh orang yang tahu, kan gitu, ya kan? Ini tergantung daripada diri sendiri dan posisi kontrol. Jadi tergantung kita, bukan pengaruh daripada. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi itu adalah sebuah makna kontrol, ya Bapak Ibu ya, tentang genggaman tangan tadi, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada sebuah ilusi bahwasanya guru itu mengontrol murid, ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana ini dalam ilusi ini? Jadi ada yang beranggapan bahwasanya guru mengontrol murid untuk, ya, guru mengontrol murid atau bujukan, kemudian segala sesuatu yang mempengaruhi murid yang bersangkutan. Jadi pada ilusi kontrol murid ini sebenarnya posisi paling rendah, Bapak Ibu ya. Kenapa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar atau tidak Bapak Ibu? Ya. Kita sebagai guru, ini sebenarnya posisi paling rendah, paling bawah ya, menurut William Glasser tadi. Ya, kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Ya. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku menjadi kebutuhan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, di sini menggunakan kritik dan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, gitu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk membujuk kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada sebuah ilusi itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kalau menurut William Glasser. Kenapa gagal? Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sebenarnya. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal memaksa. Kira-kira tepat sudah tidak ya? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah keputusan. Nih, oke, kita lanjut. Bagaimana seorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol.
kira-kira bagaimana seorang bisa merubah stimulus respon. Di sini ada menurut apa? Stephen R. Covey. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan tidak kontrol? Stephen R. Covey. Nah, prinsip center leadership ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan perasaan tentang realitas. Itu menurut Kopi. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, pada stimulus respon ada sebuah pernyataan realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian pada teori kontrol itu semua perilaku manusia memiliki tujuan. Artinya ada Mas. Nah, ada bagaimana seorang bisa merubah diri dari paradigma stimulus respon tadi yang kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau pada teori kontrol itu kita berusaha memahami orang lain. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke disiplin positif, makna disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Tepat waktu. Apalagi? Menjalankan sesuatu sesuai kaidah. Menjalankan sesuatu sesuai kaidahnya. Oke, kita tanya sama. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda kira-kira? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Banyak orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita lanjut, Mas. Nah, ini disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajibkan penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan juga itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Itu menjadi diajar total. Oke, lanjut Mas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, ya.
Nilai yang dibacakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan berlaku perbuatan memiliki suatu tujuan untuk William Dyson pada teori kontrol. Dengan demikian nilai kebajikan yang mendakini seorang maka motivasi hidupnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Harapannya Bapak Ibu yang muncul dari dalam diri kita ataupun diri murid itu adalah motivasi intrinsik, yang motivasi yang ada pada dirinya, bukan berarti berasal daripada apa atau dari luar, motivasi dari luar. Nilai-nilai kebajikan universal diantaranya nilai menurut profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian bernama krisis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Itu menurut yang sebenarnya masih banyak nilai-nilai kebajikan yang di lainnya. Ada dari Ibu Grimafi yang EYP, sikap murid, toleransi, itu datanya. Tapi ini saya sambil salah satu yang mau baca setanya. Masuk ke pembelajaran yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Oke. Bapak Ibu, kita tadi sudah membahas tentang perubahan paradigma ya Bapak Ibu ya. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Di sini ada 3 ya. Bapak Ibu, untuk menghindari di sini ada 3 motivasi manusia. Yang pertama motivasi eksternal, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan ada 3 pertanyaan, ya, Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu masuk pada motivasi eksternal dari luar, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan kita dapatkan apabila saya melakukannya, itu masih dari luar. Sama aja tadi murid kita disiplin dengan kalau tidak disiplin dihukum. Nah itu sebenarnya motivasi itu ditanamkan dari luar sebenarnya. Nah yang diharapkan apa? Ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Inilah yang diharapkan Bapak Ibu muncul dari diri kita, dari diri murid-murid kita. Jadi motivasi internal, tujuan disiplin positif itu di situ sebenarnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana seorang guru bisa menanamkan ke murid, ya, muncul motivasi dari dalam dirinya? Karena kalau sudah motivasi itu terbesar dari dalam dirinya, maka badai apapun di depannya, insya Allah tidak akan mundur. Itu kalau kalau ada istilahnya anak muda itu punya bahasa anak muda, kalau punya pacar pengen ke rumahnya, ya, itu karena sudah tekadnya bunda dalam diri, maka itu pengen tetap lihat diri kan, Bapak Ibu ya. Kita ada mungkin yang bilang kan. Nah itu yang jelas bagaimana kita memunculkan motivasi itu dari dalam diri seorang murid. Oke, lanjut. Nah ini ada sebuah perbedaan antara hukuman, pengadaan, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal itu masuk pada hukuman itu ternyata masuk pada identitas gagal, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bisa jadi, Bapak Ibu. Itu kalau di hukuman. Kemudian kalau pada identitas sukses itu ada konsekuensi dan
restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, ya, restitusi pilihan. Dikasih pilihan kepada murid untuk apa? Melakukan sesuatu. Ya. Tuh. Kemudian pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi hukuman ini tidak memberikan ketidaknyamanan kepada peserta didik sebenarnya Bapak Ibu dalam waktu jangka yang panjang. Nah, kemudian kalau restitusi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Itu kalau restitusi. Jadi jangka waktunya pendek. Terkadang kenapa ada murid di berita-berita itu ada kadang sampai berkelahi dengan gurunya. Ada yang gurunya sampai dilempar dengan apa itu kan. Kemudian sampai ada yang dibacok dan sebagainya. Itulah mungkin kita dalam menerapkan disiplin positif itu di sekolah kita ada yang kurang tepat sebenarnya Bapak Ibu. Bukan salah, tapi kurang tepat mungkin. Gitu. Nanti kita sama-sama kita sama-sama renungkan bagaimana nanti ke depannya. Kemudian pada hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau yang konsekuensi pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Ya. Korban mendapatkan ganti. Kalau di teori restitusi korban mendapatkan. Ya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau dihukuman. Ketika dikonsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Dia tidak nyaman untuk melakukan hal-hal mungkin dia melanggar. Itu dibuat kalau konsekuensi itu dibuat tidak nyaman. Tapi kalau kita dihukum, ada kemungkinan besar tadi dia ada dendam di jangka waktu yang panjang. Nah, kalau di teori restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, jadi di situ ketika anak melakukan mungkin kesalahan misalnya itu pada teori restitusi itu anak itu diberikan penguatan sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Masih aman. Pelaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kita lanjutkan saja. Ini jadi hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral. Kalau yang restitusi itu positif. Itu ada 3 tadi kan, hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, kita di sekolah ini kira-kira menerapkan yang mana ini Bapak Ibu? Nah, ini nanti kita coba kita renungkan. Kita lanjut. Dihukum oleh sebuah penghargaan. Ada teori menurut Alfikon itu dihukum dengan oleh penghargaan. Kira-kira ternyata di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar tetap bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kemudian Alfikon lanjut mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol terhadap seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ternyata penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol seseorang untuk menghancurkan potensi sebenarnya. Kalau secara umum kan kita orang itu diberikan penghargaan sebab padahal itu adalah motivasi eksternal. Ketika tidak dikasih penghargaan, kira-kira orang itu mau nggak melakukan? Jangan-jangan ketika tidak dikasih penghargaan atau tidak diberikan mungkin sanjungan dan sebagainya, orang itu nggak akan mengerjakan. Nah ini tujuannya untuk apa? Memunculkan motivasi internal yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri murid itu muncul. Nah kalau sebatas tadi
hukuman dan sebagainya, penghargaan itu kan eksternalnya. Kemudian tadi menurutkan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Oke. Menurutkan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya dia belajar. Lanjut mas. Kemudian restitusi, apa sih restitusi tadi? Kita tadi bahas tadi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kalau restitusi. Jadi dia memperbaiki kesalahan mereka, ya, dipacu anak tersebut untuk menemukan apa sih yang mereka salah lakukan, kan gitu. Biar dia muncul, tahu, akhirnya dia menyadari. Setelah menyadari tidak akan mengulang lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjut Pak. Ciri-ciri restitusi. Nah, ada 10 ini diantaranya. Ya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman tadi kan hukuman itu untuk menebus kesalahan sebenarnya kan. Nah, ternyata kalau di sini kurang tepat kan itu. Inilah Bapak Ibu sebenarnya kenapa budaya positif itu disampaikan, karena ini termasuk daripada salah satu untuk pembelajaran yang berpihak pada murid sebenarnya. Tujuan dari salah satu kurikulum Merdeka itu di situ, ya. Tujuannya di situ, agar kita sebagai pendidik guru berpihak kepada murid. Kalau pada pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah memerdekakan manusia, ya kan seperti itu. Jadi disinilah kenapa muncul daripada budaya positif. Oke, selanjutnya restitusi berbagi hubungan, ya. Kalau tadi hukuman tadi membuat orang itu, ya ada yang orang bisa menerima, tapi terkadang ada orang yang tidak mau menerima, sehingga itu akan memperlenggang, ya, apa bahasanya itu Bapak Ibu, memisahkan hubungan antara guru dengan seorang murid. Nah, tapi kalau di restitusi ini memperbaiki hubungan, jadi merekatkan kembali, ya. Jadi antara kita sebagai pendidik, sebagai guru ke murid, anak peserta didik. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia dituntut anak tersebut untuk apa? Mengenali dirinya, mencari apa sih sebenarnya yang dia lakukan itu. Oke. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi memuaskan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu fokus pada solusi. Jadi anak itu bagaimana caranya untuk istilahnya untuk biar mencari solusinya. Seperti apa? Dia menemukan sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Oke. Lanjut Mas. Oke, nanti kita masuk ke pembahasan. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan gitu. Kok tidak peraturan saja sih? Kenapa kok harus keyakinan? Ya, keyakinan kalau peraturan itu dibuat oleh seseorang untuk orang lain untuk mengikutinya, ya, atau sebuah lembaga atau sebuah sekolah dibuat dengan kepala sekolah atau gurunya dibuat untuk dilaksanakan oleh murid-muridnya. Akan tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat atas nama kebersamaan, sama-sama membuat. Jadi ada orang tua, sekolah, ya, guru, kemudian sama anak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa jawaban Bapak itu kira-kira?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bulat? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Itu tujuannya untuk apa? Selamatan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat untuk pelatihan? Kira-kira apa itu? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibanding serangkaian peraturan. Kalau keyakinan ini Bapak Ibu, itu tujuannya adalah memunculkan motivasi yang ada di dalam dirinya sebenarnya. Tapi kalau peraturan itu sebenarnya cuma orang itu kalau sudah tidak mengikuti peraturan biasanya kita hukum kan gitu. Nah, itulah yang selama ini biasanya banyak terjadi. Oke, lanjut Pak. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berfungsi, keselamatan, dan kesehatan dan sebagainya. Itu tujuannya. Keyakinan itu dibuat untuk apa? Memunculkan orang tersebut bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Berarti kita mungkin perlu kita renungkan kira-kira peraturan kita itu seperti apa. Nah, kan gitu. Nah, bagaimana peraturan itu kita buat keyakinan sekolah? Contoh peraturan sekolah itu kita buat ke keyakinan sekolah. Mungkin bentuknya sama, tapi disepakati oleh bersama. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Oke. Nah, mulai ke poin keempat, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu ada berapa? Kira-kira ada berapa manusia itu? Hanya kira Bapak Ibu yang mendasar. Banyak. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Oke. Dasarnya itu. Kita lanjut Mas. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 5. Ya. Yang pertama bertahan hidup. Itu pasti itu kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Ya. Kemudian penguasaan. Mau tidak mau kita pungkiri seperti itu. Ya. Kemudian kebebasan. Manusia itu juga ingin hidup bebas. Kan gitu. Beda, itu sesuatu yang beda. Kemudian kesenangan. Ya. Manusia juga butuh kesenangan kan gitu. Kesenangan itu masuk ke kesenangan. Kesenangan. Kemudian yang terakhir kasih sayang dan perasaan diterima. Ya. Beda. Kita juga butuh rasa kasih sayang dan ingin diterima oleh orang lain kan gitu. Nah, oke, kembali Mas. Kembali lanjut Mas. Itu kebutuhan dasar manusia ya. Oke, stop. Jadi Bapak Ibu kira-kira dari kebutuhan dasar manusia tadi ada mungkin perlu kita diskusikan. Dasar manusia. Jadi manusia itu akan mendapatkan kebutuhan dasar tersebut apabila bisa mendapatkan dengan cara positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibajikan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang di posisi tadi. Nah ini ke posisi kontrol. Nah tadi kan kita bahas tadi posisi kontrol yang tadi kita paradigma menggenggam tadi itu kan sebenarnya ada posisi kontrol. Kita lanjut ke ini Mas. 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik.
ya. Kira-kira di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu kita renungkan, kita ini posisinya di mana ini? Penghukum? Kita hanya penghukum nih, atau membuat orang merasa bersalah, atau pemantau, atau teman, atau sebagai manajer. Kira-kira mana Bapak Ibu kira? Kita ini sebagai posisi di mana? Iya, Pak. Nih, oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, oke, silakan. Jadi tadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, identitas gagal itu ternyata ada di penghukum dan orang pembuat orang merasa bersalah. Itu identitas gagal. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ kemudian ada kalau guru berbuat, kalau pada posisi penghukum menghadik, menunjuk, nah itu itu diantaranya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ini bahayanya kalau membuat orang merasa bersalah, bisa-bisa anak atau peserta didik ini bisa-bisa dia down, Bapak Ibu. Malas khawatirnya dia sampai bisa diri. Itu imbasnya, sampai karena merasa dia tidak berguna. Ya, kalau penghukum berarti bisa aja menyebabkan anak itu merenggang, bisa aja dia dengki, malah dia membuat istilahnya bisa saja dia bermusuhan dengan kita. Kalau orang merasa bersalah ini, kita jangan-jangan nih, malah nanti endingnya di situ sampai ke bawah, bahkan anak itu sampai bunuh diri. Nah, kemudian perilaku kontrol positif itu sebagai teman, pemantau, ya, membuat alasan-alasan berikutnya. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, yang tepat, yang sebaiknya kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru itu berada di mana? Sebaiknya ya kan gitu. Sebaiknya itu sebagai manajer. Ketika guru sebagai manajer itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bisa menggiring peserta didik atau seseorang, menggiring anak tersebut untuk melakukan sesuatu, ya, menggiring anak itu menyadari akan kesalahannya, menyadari akan harus berbuat apa. Itu kalau di posisi manajer. Lah itulah yang diharapkan tadi pada posisi manajer ini, itu motivasi yang ada dalam dirinya, motivasi intrinsik tadi. Kalau yang tadi yang penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau ini ternyata masuk pada kategori motivasi eksternal. Itu masih motivasi dari luar, bukan dari dalam diri manusia. Oke. Nah, hasilnya ini kalau penghukum memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kalau membuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Artinya seperti itu. Kemudian kalau yang teman, ketergantungan. Akhirnya, kalau tidak ada Pak, mungkin Pak Andri, mungkin saya tidak akan. Oh, tidak enak lah kalau dengan itu. Akhirnya ketergantungan. Nah, kemudian kalau pemantau, menyesuaikan bila diawasi, ya. Kalau tidak ada Pak Guru itu, ya sudahlah, saya tidak akan berangkat, saya tidak akan masuk kelas. Nah, kan gitu. Tapi kalau di posisi manajer, guru atau pendidik sebagai posisi manajer, itu akan menguatkan karakter itu, ya, menguatkan karakter, menguatkan watak yang ada pada diri anak tersebut. Oke, lanjut Mas. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke segitiga restitusi.
Sebelumnya mungkin saya perlu menontonkan sebuah video tentang restitusi. Bentar ya, kita menyaksikan ini salah satu contoh saja sebenarnya Bapak Ibu. Ini contohnya. Kan ada film kolosalnya ya, di film itu ada film lagi tidak aku tutup dulu baru aku tidak mendengar caranya salah hari-hari ini kita sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berasal dari Pulau Saya sangat senang sekali dapat berdiskusi sama Pak Dewo tentang menjadi pengajar agama, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan anak-anak. Tak kirain tadi semacam namanya ternyata. Ada berapa kata baik di video ini?
keyakinan sekolah yang sudah diperbuat itu harusnya seperti itu. Dengan contoh pertanyaan, kalau yang paling basic kata itu, kamu itu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi punya alasan mengapa kamu melakukan itu, kan gitu. Tentu dia akan menjawab itu. Jadi kita menggiring anak tersebut untuk mengungkapkan apa yang mereka lakukan sebenarnya, apa yang mereka perbuat gitu. Sehingga dia menyadari akan sebuah kesalahan. Terus konsekuensinya seperti apa? Nah, harapannya itu muncul dari dalam diri murid tersebut. Nah, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kemudian yang sampaikan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita sampaikan. Nah, jadi dikirim bahwa yang pernah melakukan kesalahan itu tidak hanya mereka sendiri, tidak anak tersebut tidak merasa oh iya ya saya yang berbuat salah, kan gitu. Jadi ternyata bukan hanya mereka yang berbuat salah, tapi dikirim bagaimana cara dia menyadari sebuah kesalahan sehingga dia memperbaikinya. Itu harapannya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian ya, kalau menyatakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tadi keyakinan apa yang kita sepakati, kan gitu. Jadi nanti dia akan menyebutkan, oh ya kemarin kita melakukan seperti ini, harusnya seperti ini, kan gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini tadi contoh-contoh pertanyaannya, masalah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna. Dan juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak tertarik, kita bisa mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita sampaikan ke ketika anak-anak kita yang bermasalah. Itu kalau cara menangani anak atau murid yang berbuat ketika dia melanggar sebuah kesepakatan kelas, menanganinya dengan cara sedikit dan sedikit. Oke, nanti Mas kita terima kasih Bapak Ibu, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Trimo Prianto selaku pembicara sosialisasi pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sosialisasi ini, maka kami sebagai guru di sini sangat dibantu ataupun sangat termotivasi untuk menjadi calon guru penggerak selanjutnya. Lanjut. Dilanjutkan untuk acara yang kelima, yaitu doa pada beliau Bapak Khalilur Rahman. Kami persilahkan untuk memimpin doa pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau diaturkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa itu tadi, maka berakhir pula acara kita sosialisasi penerapan pengimbasan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah pada hari ini. Dengan adanya sosialisasi ini, besar harapan kami sebagai guru untuk dapat merubah cara pandang kita sebagai guru dalam menerapkan kedisiplinan ataupun dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya selaku moderator, apabila dalam mengatur acara pada hari ini terdapat kesalahan, saya tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.